beberapa kali itu merasa bahwa aku harus menyatukan Nusantara, menyatukan yang dulunya notabene adalah Nusantara. Kembali lagi dengan kita Mias Production dan kita berada di segmen cerita kita. Di cerita kita kali ini kita akan membahas tentang subjudulnya horor mungkin ya. Dan kita sekarang di Mias ada bisa dikatakan personal baru. Bisa diperkenalkan Mas? Oh ya, dengan saya Bayu dan Ahmad Effendi. Ahmad Effendi. Nah, Ahmad Effendi ini bisa dibilang sejalur lah dengan apa yang kita obrolin kali ini tentang horor. Dan Mas Effendi ini juga bisa dibilang indigo Mas ya. Indigo, kebanyakan orang bilang itu indigo. Cuma kan pengetahuan awal orang tentang indigo atau semacamnya kan perlu dikasih tahu lagi lah. Kalau tentang indigo, kalau saya sebagai orang awam ya, indigo itu sama dukun beda nggak sih? Maksudnya kan banyak yang di luar kita gitu melihat setan itu indigo kayak gitu-gitu gitu loh. Ya. Kebanyakan orang yang tidak tahu apa itu indigo, biasanya mereka mengidentikan orang yang bisa melihat setan atau apalah itu diidentikan dengan indigo. Tapi indigo, dukun, spiritual, ketempelan, cenayang itu sama. Itu gak ada persamaan sama sekali kalau kayak saya bilang. Persamaannya cuma dia bisa lihat setan apa enggak gitu. Iya. Terus kalau yang literatur yang saya baca itu indigo ada banyak macam, enggak cuma melihat setan gitu kan ya. Tapi kalau indikasi orang yang indigo itu apa harus bisa melihat setan gitu nggak Mas? Dia juga. Indigo secara garis besar itu kan orang yang beraura nila, biru tua. Iya. Dalam bahasanya pun indigo artinya kan biru tua. Iya. Secara garis besarnya indigo itu manusia yang terlahir dengan unsur aura biru tua. Iya. Unsur biru tua ini bisa berevolusi. Kalau saya bilang bisa berevolusi jadi punya shield warna apa tergantung kehidupannya bagaimana. Begitu. Tapi bisa nggak Mas dari orang yang mungkin terakhir biasa gitu ya, terus seiring berjalan waktu semakin tua terus tiba-tiba kayak dia itu menjadi indigo gitu, bisa nggak cara jalannya seperti itu? Kalau menjadi indigo itu sudah bawaan dari lahir gitu? Iya, belum ada sih kalau orang dari lahir bukan indigo terus dia jadi indigo, nggak ada sih kalau menurut saya. Nggak ada. Soalnya sistem auranya ini harus berdasar ke nila ini, ke indigo ini. Sistem auranya harus dasarnya biru tua ini gitu loh. Entah itu nanti bagaimana terdapat seal yang berwarna apa, entah itu jadi indigo apa gitu loh. Kalau sealnya berwarna kuning nanti jadi indigo apa, sealnya berwarna putih jadi indigo apa begitu loh. Oh iya. Dari warna maksudnya dari tadi kan bicara indigo itu berdasarkan dengan warna aura. Terus nanti sealnya itu indigo dari warna apa menjadi apa itu dari perbedaan warna itu tadi mengindikasikan nggak maksudnya karena indigo bersil andai katakanlah hijau itu spesialisnya kayak gini. Iya. Kayak gitu. Iya, dia mempunyai spesialisasi tersendiri begitulah. Sealnya berwarna apa nanti spesialisasinya dia itu di apa? Semuanya kalau kita bilang sealnya itu berwarna kuning. Seal berwarna kuning intinya cakra kuning yang ada di hati gitu ya. Iya. Dia itu mempunyai spesialis lah. Spesialis untuk empati gitu loh. Iya. Jadi dia itu bisa merasakan empati orang, energi-energi di sekitar gitu. Tapi kalau sampai kan indigo ya, otomatis bisa ngelihat aura orang kan? Bisa. Kalau aura saya gimana Mas? Kalau aura Masnya ini lebih ke hijau. Hijau artinya apa? Hijau ini di sini, di sistem pernafasan, di paru-paru. Biasanya orang yang mempunyai aura hijau ini, biasanya orang itu
apa ya? Lebih pandai bersosial. Lebih pandai bersosial, peduli lingkungan dan semacamnya. Bisa apa? Punya kespesialan itu bisa mengerti apa ya, mendeskripsikan sesuatu lah. Ya kayak menganalogikan sesuatu gitu. Iya. Nah, terus kalau bicara indigo kan nggak semua orang nggak tahu dirinya indigo ataupun dia ngeklaim aku bisa gini-gini terus indigo lah. Kalau Mas sendiri tuh tahu kalau dirinya indigo itu gimana cerita Mas? Kan banyak Mas di masyarakat gitu ngeklaim kayak dari ibaratkan berita terus mendeskripsikan A B C D terus ngerasa dirinya itu sesuai dengan deskripsi tersebut gitu. Nah, Mas sendiri gimana? Tahu kalau dirinya indigo? Kalau saya pribadi sih, karena dulu backgroundnya itu saya tidak tahu sama sekali apa itu indigo ya. Iya. Dan kebetulan karena beberapa kejadian yang indikasinya masuk ke deskripsinya indigo, saya mulai mencari tahu gitu. Mulai mencari tahu aku ini apa gitu loh. Kenapa aku bisa gini begitu. Lah, dari segi pencarian identitas tadi, akhirnya bergabunglah ke komunitas ini. Yeah. Ketemu sama orang yang katanya indigo, terus minta pendapat. Ini saya bisa gini. Apa ini dikategorikan indigo apa enggak gitu. Kebanyakan orang yang ketemu sama saya pasti dia bilangnya, oh Mas ini indigo gitu loh. Tapi saya tuh tidak 100% percaya lah, karena background sebelumnya kayak sama sekali tidak tahu apa itu indigo gitu loh. Tapi akhirnya setelah saya cari tahu, saya mulai menganalisis seperti apa indigo itu, coba meditasi, mencari jawaban sendiri. Akhirnya saya tahu bahwa secara garis besar saya ini indigo begitu. Gitu. Tapi Kak, pertama kali kayak ngelihat kayak ya mungkin setan gitu dari umur berapa Mas? Ya mulai kurang saya ingat kehidupan. mulai dari Mas. Mulai dari kecil banget. Intinya tapi kalau saya ingat-ingat lagi, semasa kecil banget saya udah lihat kayak gitu loh. Cuma karena beberapa faktor, mungkin beberapa saat itu tertutup, bukan hilang ya, tertutup karena sudah tidak menahu tentang itu, sudah tidak mau peduli tentang itu. Mungkin beberapa waktu itu tertutup, akhirnya terbuka lagi, tertutup lagi, dan akhirnya saat sudah menginjak umur 20 tahun ini mulai ngerti lah, mesti mencari pencarian jati diri gitu, mencari. Terus kalau keganggu gak sih, mesti kayak aku sebagai orang awam ya, kayak ngelihat kayak indigo gitu, kayak ngebuka ngetutup, ibaratnya kayak indera keenam gitu. Pernah nggak sih kayak kalau tiba-tiba tidur terus indera keenamnya kebuka, pas tidur ke samping tiba-tiba gitu? Oh sering malah dulu waktu masih 2016 mungkin ya, 2016 itu malah kan masih belum tahu gitu ya, masih belum tahu apa itu indigo atau apa, masih belum mencari tahu. Jadi tidur entah apa setengah sadar gitu ya. Ada yang duduk di perut, tahu-tahu mukanya di depan muka gitu loh. Jadi karena kejadian kayak itu sampai sekarang ya, aku nggak bisa kaget. Bener, mau dikaget kayak gimana nggak kaget gitu loh. Refleksku menurun gara-gara itu gitu loh. Karena sudah terbiasa dikagetin, mungkin refleksku makin nurun gitu loh. tapi Mas, kalau aku terus tiba-tiba ngelihat jas di depan mataku, ya pasti tak tonjok. Kalau reaksi Mas sendiri gimana? Ya tiba-tiba tidur mau ngantuk-ngantuk, wah ya refleks tak tonjok gitu loh. Kalau Mas sendiri pas pertama kali biasa gitu. Biasa gitu. Alah gitu loh. Tapi cuma ada gitu loh di sini, kaget dikit, cuma nggak sampai refleks gitu loh. Udah terbiasa.
beneran. Tapi gitu ya, sing di apa sing dia yang nampak gitu ya. Biasa itu pas agak tersenyum hehehe gitu Mas. Kalau cuma tersenyum mah biasa Mas, kalau sampai rupanya yang melengset gitu loh. Yang matanya keluar ke sini gitu. Ya jijik gimana gitu ya. Aku lebih-lebih aku kan ini bisa dikatakan hobi sama darah gitu loh. Sampai aku luka pun kalau darahnya banyak, aku pusing sendiri gitu loh. Pusing kenapa? Ya pusing, lihat darahnya itu pusing gitu loh. Oh gitu loh. Sampai pernah luka di kaki gitu ya, ketusuk sama cutter, bilang cutter. Udah gak tak apa-apain gitu. Sampai temanku yang loh kok biarin gitu loh. Soalnya gini, pas kecil itu yang ngelihat kayak gitu kan ya, aku ditunjukin pas dia itu matinya gitu, matinya gimana. Jadi aku kalau dibilang psikometri ya, psikometri kan dia bisa melihat rekaman di benda itulah, di benda itu rekaman dia. Persedola energinya lah, ya. Yang tertinggal bisa dilihat kembali gitu. Aku ditunjukin kalau dia matinya gini, darahnya ini. Aku tuh fobianya dari situ, makanya ngeliat darah akhirnya. Gitu tapi kalau Mas sendiri spesialisnya kan ada banyak, kayak indigo lebih ke kayak prekognisi, ngelihat masa lalu, ataupun Masnya retrokoneksi, ngelihat masa lalu terus prekoneksi ke depan, atau enggak? Yang saya baca sih kayak ada indigo yang spesialis kayak DE ku nganalisis, terus lebih ke seni. Kalau Mas sendiri gimana? Lebih Mas sendiri ngerasa itu lebih kemana gitu? Kalau aku sih lebih ke scan, analisis energi. Lebih ke analisis energi, kayak energi apa yang tertinggal, energi apa yang kerasa, baru aku bisa baca gitu loh. Terus katanya kalau indigo itu ya dari kayak video ataupun majalah-majalah yang saya baca, kebanyakan orang indigo itu lebih ke punya tujuan tersendiri di dunia. Terus kadangkala ada yang bilang kayak dibimbing sama ya kayak Nyi Roro Kidul gitu. Bener nggak sih Mas De? Bener sih, kalau aku bilangnya bener. Soalnya begini, kebanyakan indigo di bilanglah Nusantara ini, Nusantara ini itu bisa dibilang indigo juga titisan juga pilihan gitu loh. Kebanyakan gitu. Gara-gara indigo di sini, hitungannya indigo sekaligus dia mempunyai wadah untuk menerima titisan ini, titisan dari entah itu siapa, raja siapa, ratu siapa gitu. Dia itu punya apa ya? Pembimbing gitu. Pasti punya pembimbing. Dia itu dititis buat menjadi wadah dari si ratu-ratu ini, raja-raja ini begitu. Mungkin ya meneruskan apa? Meneruskan yang apa yang tujuan mereka gitu loh. Tujuan mereka lagi di dunia gitu. Kalau aku sendiri ya, beberapa kali itu merasa bahwa aku harus menyatukan Nusantara, menyatukan yang dulunya notabene adalah Nusantara, seperti Filipina, Thailand, yang dulunya pernah di bawah kerajaan Majapahit. Tapi punya keinginan sendiri itu, maksudnya dorongan diri sendiri ataupun maksudnya bisikan gitu Mas? Lebih ada dorongan diri sendiri, tapi kebanyakan kamu itu penerusku gitu loh. Kamu itu punya tujuan, kamu itu sebagai sekarang penggantiku gitu loh. Tapi dengan mesti kayak tujuan dan misi segede itu yang menyatukan Nusantara, apa nggak beban ke diri Mas sendiri? Ya gitu? Beban lah. Makanya kenapa akhir-akhir ini aku lebih cuek gitu, karena aku loh siapa gitu loh. Aku dikenal satu RT pun enggak gitu loh. Apalagi buat menyatukan yang namanya Nusantara yang beberapa negara ini. Kebanyakan indigo itu kayak introvert gitu ya. Iya. Apa ya? Bukannya takut keluar, tapi merasa bukan duniaku gitu. Bukan duniaku gitu loh emang. Ya, bukan duniaku. Lebih nyamannya itu di tempat-tempat yang bisa orang katakan keramat, itu rasanya lebih tenang gitu loh. Energinya lebih enak gitu loh. Iya. Aku sendiri lebih enaknya itu kalau ya kan rumahku itu di pegunungan.
kalau seumpamanya pulang ke rumah sama sekali nggak pernah kemana-mana, udah di rumah aja diem gitu, nggak pernah cari keramaian. Iya ya. Tapi kalau ya memang sih banyak yang bilang kalau indigo itu punya apa misi tersendiri gitu. Tapi kalau andai kata si indigo ini meninggal gitu, terus misinya nggak terselesaikan gitu, itu ada gini. Mesti kayak masih lah menyatukan Nusantara itu kan mesti tujuan utama. Iya. Ya. Tapi kalau nggak terselesaikan itu gimana Mas? Kalau di kisi-kisi gitu kan? Kalau di keyakinan anak indigo ya. Iya. Kita itu meyakini adanya reinkarnasi juga adanya peralihan wadah. Gitu. Kita itu punya jiwa sendiri yang tidak mungkin hancur gara-gara meninggal atau mati gitu loh. Kita mengibaratkan meninggal itu hanya kerusakan wadah kami gitu loh. Misal seperti kami itu, misal jiwa kami itu diibaratkan air gitu ya. Mungkin gelasnya bisa pecah, tapi air ini bisa pindah ke tempat lain begitu loh. Begitu wadahnya gitu ya. Meskipun nanti volumenya bisa berubah, ingatannya berubah atau volume ingatannya tambah sedikit begitu. Terus kalau menurut Mas sendiri dengan ke spesialis seperti itu menjadi kayak kutukan atau berkah? Kalau dulu sih ya pertama sadar itu karena ya mungkin sindromnya anak muda ya. Mungkin wah bangga gitu lah, anugerah. Orang lain nggak bisa, aku bisa. Aku gitu ternyata kan, ya? indigo, orang lain nggak bisa, aku bisa gitu. Tapi ternyata setelah menjalani setahun, 2 tahun, kok merasa terbebani banget gitu, banget malahan. Malah kalau ada orang, Pak, aku tolong dong bimbing biar bisa jadi indigo. Hah gitu loh. Kalau bimbing menjadi dukun gitu, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa lah. Kita kan bukan spesialis, kita bukan untuk membuat orang menjadi ini. Kita itu hanya meneruskan pengetahuan alam yang mengabarkan gitu. Mengabarkan apa-apa yang alam kasih tahu ke kita gitu, ke orang banyak. Meskipun kadang dari kita banyak bersembunyi begitu. Iya. Terus dari perbincangan itu tadi kita tahu lah mesti backstory dari Mas Fendi ya. Iya. Mas Fendi ini kenapa tujuan indigo di dunia ini kayak apa, terus kelebihan dan kekurangan, terus ya beban yang disimpan anak indigo ya. Spesialisnya tadi apa Mas? Lebih ke scanning energi. Energi. Mas bisa nggak kalau ya mungkin ya mustahil sih buat saya yang skeptis dengan hal kayak gitu. Bisa nggak Mas dibuktikan dengan apa gitu spesialisnya gitu? Bisa sih. Kalau aku sendiri biasanya itu menganalisis entah itu energi yang tersimpan dari batu mulia, logam mulia, bisa dari energi dari tulisan, dari nama, dari tanggal lahir, bisa, atau dari tempat-tempat yang bagaimana energinya. Iya. Menarik nih guys. Kita coba dulu. Gimana sih Mas? Ya banyak sih kayak indigo ngebuka indera keenam orang kan banyaknya kayak gitu ya. Nah ini bisa membaca apa namanya tadi? Ya scanning energi. Bilang. Kali ini saya yang akan menjadi mungkin bisa disebut mediator buat nyoba lah. Nyoba dari yang dibicarakan Mas Fendi tadi, scan energi ya. Iya. Untuk ya mungkin bisa scan energi akhirnya bisa menyimpulkan suatu peristiwa, kejadian atau bla bla bla. Oke, di sini saya ada whiteboard. Apa saja yang harus saya tulis di sini? Oh iya, disclaimer, ini baru pertama kali saya ketemu Mas Fendi, jadi ini nggak janjian mesti saya nulis apa atau gimana ya. Oke. Nama lengkap sama tanggal lahir lengkap lah.
Habis TTL Udah. cuma itu. Heeh. Biasanya saya kasih tahu dulu ya. Biasanya kalau di nama dan tanggal lahir, biasanya itu melingkup ke perjalanan hidup dari kecil, entah itu sampai kapan sampai kapannya saya tidak tahu. Cuma itu pastinya dari kehidupan gitu loh. Dari apa yang kita jalani lah ya. Nah, biasanya begitu. Oke, sudah saya tulis nama dan tanggal lahir, selanjutnya gimana? Sini. Ini saya tutup ya. Saya scan dulu gitu loh. Saya singkirin dulu. Isi. Wait, cut gak sih, cut kan? Oh. Aku Oke. harus menyimpulkan ini karena hidupku begini gitu. Punya titik temunya itu gara-gara salah satu dari perempuan yang sudah berkontribusi di hidup Mas Bayu. Oh iya. gitu.